dalam renungan harian GMI Ebenezer. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Kita berdoa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau berseru kepadamu. Karena Engkaulah tempat pengaduan kami. Engkaulah tempat perteduhan kami, dan hanya Engkaulah yang dapat menenangkan jiwa kami di tengah pergumulan dan badai hidup. Pada pagi hari ini, kami juga mau berserah penuh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hari ini akan menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang kami memiliki pengharapan yang besar di dalam Engkau. Bapa yang baik, berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tetap tabah di tengah kesukaran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hanya Tuhan Yesus yang dapat meneduhkan jiwa kita. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menenangkan jiwa kita, gundah gulana kita dari setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Yang seringkali menjadi pertanyaan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan datang di tengah hidup kita? Dan mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika kita membahas pertanyaan ini, tentu pertanyaan ini ada jawaban, dan jawabannya cukup panjang, bukan hanya sekedar iya dan tidak. Daripada kita sibuk memikirkan pertanyaan, marilah kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Yesus Kristuslah yang mampu menolong hidup kita. Rasul Paulus pernah mengalami satu kehidupan yang sangat tragis ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan semua kesibukannya, harta bendanya, jabatannya, demi mengikut Yesus Kristus. Lalu ketika dia menjadi pengikut dan menjadi rasul Kristus, hidupnya ada dalam penderitaan, kesulitan. Setiap saat dia mengalami kesulitan. Lalu pada waktu itu Rasul Paulus ditangkap dan akan dibawa ke Roma. Lalu pada zaman itu, dari tempat Paulus ke Roma, mereka harus menaiki kapal. Dan kapal yang dia tumpangi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mengalami kapal yang kandas di salah satu pulau karena angin badai. Kapal yang mereka naiki terombang-ambing. Lalu di tengah-tengah kesulitan itu, semua orang putus asa, tidak memiliki pengharapan karena kesulitan yang sama yang mereka hadapi. Di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-22 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Rasul Paulus di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah bahaya yang mengancam, dia masih bisa memberikan kekuatan dan nasihat kepada seluruh penumpang yang ada di kapal itu. Paulus katakan, dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Dalam kesukaran ini yang kita hadapi bersama, mari kita tetap kuat bertabah hati. Dan percayalah, tidak ada satupun yang binasa di antara kita kecuali kapal ini.
Lalu pada waktu itu penumpangnya ada 276 orang. Paulus sebagai rasul Tuhan, dalam situasi apapun dia tetap menyuarakan kebenaran. Bapak Ibu serta saudara-saudara, sekarang apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Di tengah kesulitan, kesukaran, pergumulan, kita masih tetap bisa menyuarakan suara Tuhan. Oleh karena itu, carilah hikmat kebenaran, berpikir positif, sehingga apapun yang kita hadapi, meskipun itu sulit, terasa ringan karena kita terus melihat karya Tuhan. Kita berdoa, kuatkan kami sehingga kami memperoleh pengharapan di tengah kesulitan. Kami percaya Tuhanlah yang mampu menopang kami. Kami percaya kami kuat jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di tengah hidup kami, karena Tuhan mempercayakan untuk kami hidup lebih baik. Kami percaya kami mampu menghadapinya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.